Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Pecer Official. Yang mana pagi ini kita itu akan sedikitnya mengulas ataupun memperhatikan tentang sesuatu ataupun menganalisa tentang video yang beredar kemarin itu. Memang ini sih, kasus ini sudah 3 pekan berlalu, bahkan sudah lebih 2 hari lah. Kemarin kan tanggal 12, sekarang sudah Januari, sekarang sudah 4 Februari. Nah, di sini saya itu coba menganalisa tentang video-video yang beredar, yang mana saya perhatikan itu saya ambil dari slow motionnya. Ini di antara salah satu yang membuat saya itu penasaran siapa sebetulnya korban yang pertama ini, yang pada prosesnya terjadinya carok itu. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya sebetulnya si Hasan itu pada proses terjadinya carok itu, di balik kronologi yang sudah dijelaskan, permasalahannya sudah dijelaskan, juga si Hasan itu mengakui bahwasanya memang ada 10 orang, namun 5 itu pergi, yang 4 itu sudah nggak ada ataupun dibuat mamam ataupun dibuat mati sama si Hasan, dan 1 lagi diampuni. Nah, di sini saya itu mau mencoba melihat dari sudut pandang saya pribadi tentang video yang beredar tersebut. Namun terima kasih saya ucapkan sebelumnya untuk teman-teman yang sudah setia ataupun mengikuti update terbaru daripada video saya pribadi. Barangkali ada teman-teman baru yang menonton atau kebetulan mengklik tentang video saya ini, agar tidak ketinggalan info-info terbaru daripada pembahasan ataupun tragedi yang terjadi di Bangkalan itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang kebetulan memang baru pertama kalinya melihat tentang video-video saya itu, silahkan di subscribe. Di sini saya itu mencoba menganalisa tentang kejadian dan coba menghitung berapa orang sebetulnya yang ada pada proses terjadinya cara tersebut. Saya amati dari video slow motionnya. Di sini memang saya hitung itu kalau tidak salah, kalau misalnya kita perhatikan dari dari videonya itu, saya hitung itu dari pertama orang yang di belakang Hasan ini. Yang saya tandai ini di belakang Hasan, pas proses Hasan itu kebetulan menyerang, di belakangnya itu saya perhatikan ada orang yang memang pakai celana pendek dan juga kaos. Nah, ini juga jadi perhatian bagi saya pribadi, karena yang saya perhatikan korban-korban termasuk almarhum Tanjar dan juga Materdam, Hafid dan Najahri itu rata-rata kayaknya pakai sarung, ataupun korban-korbannya yang memang tewas pada saat itu memang rata-rata pakai sarung. Nah, saya perhatikan pada video slow motionnya itu, yang pertama kalinya setelah Hasan itu melompat, itu di belakangnya kayaknya ada orang tidak pegang celurit tapi pisau kayaknya. Itu kayaknya pakai kaos dan juga pakai celana pendek. Ini sekedar pengamatan dari saya pribadi. Kalau memang kita amati dengan orang yang di depan warung yang pakai celana sarung putih dan kaos putih yang katanya si Hasan itu diampuni, misalnya seperti inilah gambar yang saya lingkari ini, itu kan kemungkinan itulah korban yang diselamatkan oleh Hasan, yang katanya diampuni oleh Hasan. Nah, pertanyaan saya pribadi itu yang masih belum kenapa saya menyimak tentang video atau amati video lagi ini, saya perhatikan itu nggak tahu juga ya apa penglihatan saya yang salah atau bagaimana. Di belakang Hasan itu kan memang ada orang. Pas Hasan itu lompat menyerang, dia di belakangnya itu dia mundur terus maju lagi. Nah, di belakang Hasan itu saya perhatikan ini orangnya, ini gambarnya. Kalau kita perhatikan slow motionnya ini siapa? Karena yang jelas kalau misalnya ini nanti ditemukan orang yang kayaknya pegang pisau ini ditemukan, itu kan juga pada saksi kunci yang masuk pada video ataupun saksi-saksi kunci yang nanti juga bakal mengungkap kasus ini. Karena kalau misalnya kita lihat dari keterangan Tanjar, dari keterangan si Hasan ini, di lokasi itu kan cuma 5 orang
yang turun di lapangan, termasuk Hasan dan juga si adiknya si Wardi ini. Kalau kita hitung, kita amati videonya, saya coba kok screenshot dan saya hitung satu-satu. Meskipun tidak di screenshot, kita perhatikan ini videonya. Kalau misalnya saya tidak bisa menampilkan di sini, memang ada faktor-faktor tertentu lah. Saya perhatikan itu bukan 6 ataupun bukan 7 orang, kayaknya ada 8 yang hadir itu. Yang pertama itu saya dibalik Hasan itu setelah menyerang. Ini Hasan masuk, Hasan pakai baju biru ya. Satu. Nah, di belakang Hasan ini kan ada lagi kan, di videonya itu. Ada bukan pegang celurit, kayaknya memang pisau. Ini pakai celana pendek dan juga kaos. Ini saya penasaran, ini sebetulnya siapa? Karena yang jelas orang yang ditebas oleh si Wardi itu, Wardi kan kebetulan datang dari arah sini, dari videonya, dari arah kanan. Dan Wardi itu yang jelas langsung menebas orang yang ada di depannya Hasan itu. Sedangkan si Hasan ini katanya kan memang fokus sama si Matanjar. Seperti itu kan. Nah, orang di belakang Hasan ini sebetulnya siapa? Karena yang jelas orang yang datang dari arahnya si Wardi ini, memang Wardi itu memang sengaja nebas duluan, seperti itu kan. Nah, saya ini sampai sekarang itu masih tetap penasaran siapakah orang-orang yang atau orang itu yang memang pakai kaos dan juga celana pendek. Cukup jelas di sini memang. Dan saya hitung di balik orang tersebut memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di depan warung ini kayaknya memang ada baju putih, kaos putih. Dan yang terakhir ini yang nyerang. Setelah Wardi masuk itu memang ada orang yang masuk di belakangnya. Dia langsung pegang celurit mengarahkan sama si Wardi. Nah, mungkinkah yang ada di lapangan itu bukan 7 orang tapi 8 orang? Saya kan kurang begitu tahu juga apa memang pengamatan atau analisa saya yang kurang. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, tinggal kalian itu cari di Google, kalian itu tinggal cari di TikTok memang banyak itu. Dan saya coba di video slow motionnya, memang di belakang Hasan itu siapa sebetulnya yang pakai celana pendek dan juga kaos. Dia kalau tidak salah saya amati tidak pegang celurit tapi pegang pisau. Ini hanya sekedar pengamatan dari saya pribadi. Tahu ataupun bagaimanapun, itu kan kalian lebih jeli mungkin untuk mengamati tentang proses terjadinya carok di lapangan tersebut. Kalau misalnya dari pengamatan saya pribadi dan mungkin dari kata-kata si Hasan ataupun Wardi kemarin, memang dia itu menjelaskan bahwasanya ada 5 orang, ada 10 orang, namun yang turun, yang duel itu sebetulnya ada 5, 6, 7 dengan Hasan dan Wardi. Nah, cuman kalau misalnya kita amati dari tragedi ataupun dari video yang ada, sebetulnya menurut saya pribadi bukan ada 7 di lokasi duel, tapi 8, termasuk dari orang yang ada di belakang. Tapi kalau misalnya kita lihat video teman-teman ataupun bukti-bukti ataupun pemaparan dari video-video sebelumnya, itu memang katanya memang 7. Itu sesuai dengan ucapan yang diucapkan si Wardi, bahwasanya 5 lawan dan Wardi dan juga Hasan, berarti ada 7. Tapi bisa jadi kan, itu kan memang salah sebetulnya, bisa jadi salah. Bisa jadi Wardi itu bukan 2 versus 5, tapi 2 versus 6. Karena yang di belakang ini, ini sebetulnya juga korban-korbannya itu kan tidak ada yang pakai celana pendek, tapi pakai sarung semua. Ya kalau misalnya salah pengamatan saya, wajar saja, itu kan memang manusiawi. Namun kita itu kan sebagai orang-orang yang mengupdate ataupun melihat tentang sesuatu kasus ini, pastinya kita kan menelaah dan mencari kan. Dan saya coba mengamati videonya itu di slow motionnya. Sebetulnya dari kemarin-kemarin saya sudah mengamati, namun saya itu tidak mengeluarkan unek-unek saya karena memang melihat dari videonya itu dan dari pernyataan daripada pihak Wardi Hasan Ronald Wardi itu mengatakan bahwasanya sebetulnya lawannya itu ada 5, Pak. Tapi yang diampuni cuma 1, yang tewas 4. Berarti kan 5, 6, 7 kan. Nah, kan wajar saja jika seorang manusia apalagi posisi kaget ataupun posisi
seperti si Wardi itu, posisinya berada di posisi Wardi dan Hasan itu kan sulit juga itu untuk mengingat kejadian tersebut, apakah dia mungkin menghitung ataupun tidak. Bahkan si Wardi itu bukan hanya 10, bahkan lebih dari 10, tapi yang maju ke lapangan itu 5. Nah, saya itu tetap saja saya itu penasaran dengan orang yang ada di belakang si Hasan ini, yang pakai kaos dan juga pakai celana pendek. Itu siapa? Karena yang jelas dari saya amati korban yang pakai baju putih dan juga kaos putih itu pakai sarung itu yang jelas berada di depan toko. Pas proses si almarhum Materdam itu jatuh, memang ada orang yang berseleweran di sana. Di depannya itu memang ada orang yang kelihatan pakai kaos putih. Beda lagi dengan di seberang jalan yang pakai kaos putih itu, yang cuma sebentar habis kejadian dia kayaknya kayak gini beberapa detik langsung hilang. Nah, di luar konteks orang baju putih yang ada di sini, kalau misalnya kita dengan cermat, kita amati dengan seksama bahwasanya memang di depan warung itu memang ada orang pakai kaos putih. Itu mungkin ciri-ciri yang disebutkan oleh si Wardi. Sedangkan di balik orang yang ada di depan warung itu, ini 4 korban ini sudah tergeletak, khususnya si almarhum Tanjar dulu, dan juga si Materdam habis ditebas itu memang langsung roboh, dan juga yang masuk terakhir itu juga ditebas juga katanya si Wardi. Jadi fokusnya itu memang korbannya itu yang ada, korban selamatnya itu atau yang diampuni nyawanya itu orang yang berada di depan warung yang pakai kaos putih. Nah, pertanyaan dari saya pribadi, mungkin para teman-teman yang ada di sini bisa menyimpulkan atau bisa menyimak ataupun bisa mengatakan siapa sebetulnya orang yang berada di belakang Wardi yang pakai kaos dan juga celana pendek. Itu yang membuat saya penasaran. Mungkin teman-teman bisa menjawabnya. Namun yang pasti ini hanya analisa ataupun fakta-fakta yang mungkin benar dan juga mungkin salah. Silahkan bagi teman-teman itu kalau misalnya ada yang dikomentari ataupun analisa saya salah ataupun pengamatan saya salah, saya mohon maaf. Ini hanya sekedar analisa dari saya pribadi, dan mungkin nanti rasa penasaran saya itu bisa dijawab teman-teman di kolom komentar. Mungkinkah itu yang ada di belakang itu, yang jelas itu pastinya bukan Materdam, bukan Matanjar. Mungkinkah yang pakai kaos itu, yang pakai kaos dan celana pendek itu antara Hafid ataupun almarhum Najahri? Saya kurang begitu tahu juga. Silahkan komentar di bawah. Akhirnya dari saya pribadi, apabila ada kesalahan baik itu dari segi analisa saya, penyampaian saya itu mohon maaf yang tiada tara. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.